Oke, lanjut, Bang Andi. Saya sapa dulu ya. Kebenaran ya. Kebenaran. Kebenaran, selamat siang. Kebenaran. Halo. Kebenaran. Kebenarannya lagi tidur kayaknya tuh. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Gak bisa di mute dia Bang Andi. Ditekan aja dulu dia Bang. Naik. Ya, lanjut Bang Andi. Ya, kalau menurut saya sih yang sering kita dengar selama ini, sekiranya saudara-saudara kita Kristen ini jadilah Kristen yang baik. Lu mau pakai kayak anak Theos, anak Tuhan, anak Bapa, silakan saja. Lo mau pakai kayak 100% manusia, 100% Tuhan, silakan saja. Mau lo bilang kayak Yesus sama dengan gambarnya dengan Adam, Bapak di surga sama gambarnya dengan Adam, sama modelnya, silakan saja. Enakan tuh Kristen tuh benar-benar jadi Kristen, jadi ciri khasnya ada. Oh ternyata Tuhannya manusia toh. Oh ternyata Tuhannya punya anak. Jadi apa ya? Jelas di mana-mana begitu. Yang menjadi masalah adalah kalau mempergunakan istilah Islam. Nah, ini yang harus kita injak lehernya nih gitu loh. Orang-orang yang korban LAI. Pakai aja anak Theos, anak Tuhan, anak apa kek gitu loh. Jangan pakai anak Allah begitu. Karena kata Allah itu di Bible Anda itu enggak ada. Nah, ini namanya memakai istilah Islam, lu salah gunakan. Ini yang membuat saya marah. Ini yang membuat umat Islam marah. Ingin rasanya ku injek-injek semua tuh leher orang yang ngomong bilang anak Allah. Ini katanya Anda duluan, tapi kenapa Anda meniru Al-Quran? Gitu loh. Kalau sekiranya Anda duluan, ya pakailah Yunani gitu loh. Tapi berbahasa yang satu bahasa Indonesia, gimana pula itu? Kita ini Indonesia kan, berbahasa yang satu bahasa Indonesia, gimana coba? Kenapa harus pakai bahasa Yunani? Udah ngapain ini kok lagi pada senyap? Apa? Kenapa? Nah tadi kan Bang Hendy kan pakailah bahasa Yunani. Kita Indonesia kan, berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Mana ada kata Allah bahasa Indonesia? Nggak ada. Itu bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan KBBI coba. Enggak, Yang kedua adalah, Laban, jangan kau ngeyel kalau diajarin. Tidak ada akar kata Allah itu di Bible. Nggak ada. Yang ada Theos. Kalau di perjanjian baru, Theos. Gitu loh. Berarti begini ya, kita kan jadinya membahas bahasa. Bukan kita membahas bahasa, membahas makna. Kenapa? Karena Kristen di Indonesia ini tidak punya jati diri. Tidak ada jati dirimu. Kamu selalu mau ke Islam-Islaman. Kalau saya ditanya, saya punya Bible bahasa Batak loh. Kita ini Ya udah pakai aja itu. Aja kita ketemu dalam bahasa Indonesia. Ya usah. Lain kali lah Bang, kalau ketemu sama saya jangan mempergunakan lagi kata Allah gitu. Lu bilang debata ke, Theos ke. Nah itu, saya nggak protes itu. Dia juga nyamar itu kalau dibahas nyamar itu literasi bermalim itu. Ya, memang betul seperti yang dikatakan Bang Andi tadi. Nggak punya jati diri. Di Batak pun kamu menyebut di Batak. Kamu memakai di Batak, kamu memakai tundi, memakai roh. Enggak, kalau memang mau pakai gitu, misalnya Bang mau pakai debata silakan saja. Tapi jangan mempergunakan istilah Islam aja udah. Silakan. Supaya jelas gitu loh. Itu aja sih. Ya, saya coba. Jadi kalau begitu nggak ada yang kita perdebatkan lagi kan? Iya, kamu harus kembali kurang kepada perdebatan. Perdebatannya kurang. Jelas di mana-mana. Oh ini Kristen loh. Dia ada istilah anak Theos, anak Tuhan. Oh Yesus itu anak Bapa, anak Tuhan. Nah tapi kau mempergunakan anak Allah ini gue injek lehernya gitu loh. Maksudnya gue injek
Orang pernapasan orang yang nggak mau diedukasi begitu. Benar, serius gua. Iya. Bang Celebes. Bang Apa? Celebes. Anak koblo itu kayak gimana? Anak apa? Anak koblo. Tadi Bang Celebes bilang anak koblo. Ya itu Anak kamu kan Allah mempergunakan istilah itu. Enggak, bukan. Saya mau tanya. Di Facebook kan mengungkapkan demikian. Anak koblo ini kayak gimana? Satu-satu anak Bang koblo? Bang Ali sebentar satu-satu. Si Otong ini Islam apa Kristen sih? Naik langsung ngomong. Salam dulu lah. Iya. Kamu Islam apa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu Islam apa Kristen? Waalaikum. Islam apa Kristen? Semua agama saya pelajari. Oke, Sinkretis, bagi kamu ya. Yesus itu Tuhan apa? Tunggu dulu Tuhan sebentar apa Bang manusia? Ali. Sebentar Bang Ali. Enggak, semua agama kamu pelajari. Saya tanya agama yang kamu yakini sekarang, yang kamu imani. Saya nggak tanya semua. KTP aja bilang KTP. Iya. Ya itu udah dijawab tadi Udah KTP. turun aja kalau nggak jelas. Dah. Ngapain sih dia menyita waktu gitu loh. Kita nggak butuh dia orang kayak gini kok. Udah. Kau dibawa Selesai aja dulu ya tiap-tiap layar. Silakan Bang Laban. Intinya kalau orang nggak jelas turunin udah. Main di piara monyet. Jadi Yesus itu anak Nidebata, ya kan? Artinya Nah, cakep anak itu, Ban. Nidebata ini Cakep. Hah? Cakep kalau lo bilang anak Artinya- Debata, kek, anak Teos kek, anak siapa kek kan cakep oleh itu. Theos udah. aja lah ya. Mana Ya, itu? anak Theos. Ini Theos ini ya. Anak Tuhan. Nidebata lah. Ya, kalau anak debata dia mau pakai, aku mau tanya dia boleh nggak? Silakan. Nah, berarti anak debata, berarti kamu itu manusia di kalau literasi Parmalin kamu pakai Parmalin, berarti manusia Iya. itu lahirnya dari manuk-manuk lambue. Berarti kamu meyakini itu juga? Mau secara Dari Iya, secara jadi terombo ada itu. kamu memakai menambah bahasa debata. Berarti Ada manusia itu, itu ya. terlahir dari Manuk. bukan dari Adam, tetapi dari manuk anu lambue. Mau? Manuhula bujati ya. Ya, mau. Iya, berarti Manu. kayak gitulah ya. Berarti Yesusmu itu terlahir dari telur lembu begitu. Lembu jadi itu. Dengan Ya. kalau secara kebatakan ya seperti itu. Iya, memang itulah yang literasi Manuhula Batak pakai. bujati. Iya. Literasi Batak kan kayak gitu. Ya udahlah, nggak usah Berarti dibahas kamu masalah. mengiman itu. Bang, nggak usah dibahas Bang masalah Ali. itu. Udahlah. Oke. Biar satu dulu. Jadi kalau mau pakai debata ya monggo saja, Bang Laban. Yang penting gini loh ya. Mari kita ini beragama di Republik Indonesia yang kita cintai ini saling toleransi begitu. Ya. Sampul Bible Anda gantilah menjadi Bible. Jangan pakai Jangan. Alkitab. Alkitab, Alkitab itu bahasa lain daripada Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Ya, di surat Al-Baqarah udah jelas. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu loh. Di situ Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Alkitab itu Al-Quran begitu. Pakailah Bible. Karena tidak ada istilah al. Itu loh, beda artinya Alkitab dengan Bible. Gitu ya. Supaya ini kita ini di Indonesia itu jelas peruntukannya. Itu. Jadi udah Saya rasa usaha ke sana. Sorry dulu. Saya rasa kalau kalian ini sudah teredukasi gitu. Kalau oke lah lembaga Anda nggak mau, lembaga Anda ngeyel gitu nggak mau. Ya kalian lah yang harus belajar. Bener juga ya. Kita ini Kristen kok ke Islam-Islaman istilah kita. Kedua kita menyinggung umat Islam loh. Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam kita pinjam terus kita salah artikan Allah punya anak gitu loh. Anak Allah kan gitu. Cuma beda penyebutan saja. Kalau Anda kan anak Allah. Nah, gitu. Jadi ini udah maling, disalahgunakan. Ingin rasanya ku peluk kau Laban kalau kau ingin menjadi orang yang baik. Serius, begitu. Ya, kita Jadi ini usaha selalu kesana mengedukasi juga. orang-orang. Sudah dibuat juga terjemahan yang lain ya. Ada yang mengatakan dewa, kalau siapa itu tanpa ragi dewa katanya. Ada yang mengatakan ya Yahweh, ada juga Elohim. Udah banyak macam-macam. Ya pakailah Ya, itu, kalau nggak di masalah. Batak, debata, itu sudah jelas. Ya udah Nggak cukup masalah. sampai Ya, situ dulu kita ini. ketemu. Jangan dilebarin di situ. Yang kedua adalah bahwa mari kita hidup berdampingan dengan baik-baik saja. Iya. Coba lihat Hindu, coba lihat Buddha. Apakah Iya.
Kami Nggak ada apa ya, sering diskusi sama kesinggungan mereka, ya. Laban kagak. Yang menjadi masalah ini adalah, mohon maaf ya Labannya, Kristen ini di Indonesia sebagian nih, dia nggak mau menyadari bahwa kalian itu banyak salah terjemah. Maunya itu kan Bible Anda kan Yunani bahasanya. Kenapa enggak ke Yunanian? Kenapa harus ke Arab-Araban coba? Apa hubungannya Kristen dengan Arab? Kagak nyambung. Kristen itu lahir bukan dari Arab. Kristen lahirnya pertama kali itu di Antioquia. Kisah 11:26. Enggak ada sedikit pun unsur ke Arab-Araban di dalam Kristen itu, enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hanya Kristen di Indonesia, kawasan Melayu ini yang ke-Islam-Islaman. Karena apa? Dia berada di antara mayoritas umat Islam. Coba lihat sumber Bible Anda dari Roma misalnya, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ada nggak ke-Islam-Islaman? Gak ada. Makanya Kristen bule itu enak diajak diskusi, karena nggak perlu diajarin lagi, karena dia udah punya perbedaan yang sangat signifikan dengan Islam. Jadi nggak perlu diajarin kayak gini lagi. Kalau Indonesia ini Kristennya yang suka diskusi kayak anak SD, gue ajarin tiap hari. Ngeyel melulu kerjaannya. Yohanes 1 misalnya, Ban. En harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos. Kan nggak ada kata Allah di sana. Elai pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari mana kata theos terjemahan menjadi Allah begitu? Mestinya di situ pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos, theos itu adalah logos, logos itu adalah atau ada theos itu adalah logos, atau theos itu adalah Tuhan. Clear toh? Ini mau aku tanya ini Bang Andi. Kalau Elohim itu kan padanannya, saya dengar ini dari Bang Juma ya. Ya kalau lu Allahumma. pakai Elohim Kalau lagi lu Allahumma ditabuk lagi Yahudi. Enggak, saya dengar ini dari Bang Juma loh. Elohim Apa? itu padanannya dalam Arab katanya Allahumma. Ya kan? Apa? Allahumma. Apa Nah, pada kalau ini dipakai gimana? Elohim? Ya. Ya pakai aja, nggak ada masalah Pak. Paling kamu baru urusan dengan Yahudi. Enggak, maksud saya begini. Saya sering dengar Bang Juma itu mengatakan padanan Elohim dalam Arab itu ya Allahumma. Jangan ke Arab-Araban deh, nggak usah dengerin orang lain. Dan Nggak, maksud kau jadi maksud mandiri. begini. Elohim itu. Kami Gini loh. memakai Allahumma. Sampai kemana-mana kami memakai Allahumma. Bukan Elohim. Nah, kalau Allahumma ada nggak di Quran? Ada. Ayat berapa itu? Ya. Semua doa-doa kami Allahumma Rabbana. Enggak, maksudku Semua kami ayatnya ada. pakai itu. Udah nggak usah jauh lagi membahas itu. Laban kamu kok kalau kejauhan sih, kok gue edukasi, lu mau kejauhan. Enggak, aku mau Jadi pakai itu dengar, loh, nggak makanya ada. dengarkan dulu saya ngomong. Iya, Kalau nggak ada kami di nggak Quran, pakai aku pakai Elohim. itu loh. Kami nggak pakai Elohim. Itu Enggak, aja. Allahumma, intinya. Allahumma. Kami pakai Allahumma, tetapi kami tidak memakai Elohim. Walaupun Nah, padanan adakah- kamu bilang Ada kesebutan Allahumma di Quran? ada. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma Rabbana lakal hamdulillah. Segala macam doa kami setiap hari kami ucapkan itu. Laban, udahlah cukup begitu ya. Jadi jangan dicampur-campur, Ban. Saya ini mengajari Anda gitu loh ya. Enggak, Ya, aku nggak usah mau ayat yang jelas mengutip-utip. loh. Laban, Misalnya dengerin dulu. gini. Ada, Kamu kok diajarin kok sampai kita ajarin ke kiri, lu ke kanan. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa kamu nggak dengerin orang ngomong, Ban? Kau tirulah Kristen yang bersumber dari Roma, coba ada nggak istilah Islam? Nggak ada begitu. kan tadi kan Ya, kau i- katakan udah ada sebagian ya menerjemahkan Elohim, dewa pun ada. Udah ada ke sana udah. Mudah-mudahan nanti seperti itu yang dipakai. Itu maksudku. Proses sana ini. Kan begitu. Nah, proses apa? Ya, biar Nggak bisa jangan kita apa cerna. ngambil ada sangkut pautnya lah. Nggak bisa Yang kita timpang cerna ini. bahasanya apa Rai ini gue tengok. Ya udah aku tinggal dulu ah. Ci dulu gue tuh. Ya. Memang agak sulit, harus pelan-pelan begitu. Mudah-mudahan next ketemu lagi, Ban. Ya udah, jadilah Kristen, bro. Jadilah Kristen yang punya jati diri, itu aja sih.
Ya, Ya, nggak usah ke Islam-Islaman deh. Sekalian kalau mau ke Islam-Islaman ya syahadat aja udah selesai. Inilah menjadi masalah sekarang ini. Mempergunakan istilah Islam, dia Kristen. Disalahgunakan gitu loh. Itu pertama ya. Kata Allah begitu, itu tidak Anda punya hak memakainya. Kalau kita sih toleran pakai A saja. Tapi Anda harus cerdas. Kenapa? Allah di Bible itu bukan nama, tapi sebutan. Jadi kalau Kristen itu, siapa nama Allahmu? Yesus. Nah ini kan gua kopior namanya begitu. iya, jadi tumpang Kopior tindih itu, ya. karena Allah itu nama. Ya. Sama dengan kalau saya nanya, misalnya saya bego-begoin diri saya nih. Siapa nama Yesusmu? Bagus nggak tuh pertanyaan? Kan salah, karena Yesus adalah nama. Ya, ya. Gitu loh. Contoh kalau misalnya kita pakai istilah Yesus terus kita salah gunakan, kan Anda sakit hati juga kan gitu. Makanya terjemahan Al-Quran itu nggak mau niru-niru gitu. Nggak boleh. Harus mandiri terjemahan itu. Tuh, pertama. Kedua, Ban, ya marilah menjadi orang yang baik saja. Kalau dikasih tahu, manut. Kalau mau menyangga, Ya, iya loh. berdasar Iya. gitu loh. Itu baru baik tuh diskusi kayak gitu. Jadi bagaimana mau masuk ke materi pembahasan kalau pijakannya udah salah, nggak bisa masuk itu barang, salah semua jadinya. Makanya harus di restart ulang. Kristen-Kristen yang suka ngeyel ini, setelah di restart ulang, udah ngerti dasar-dasarnya, baru masuk ke materi. Gitu loh. Tapi kalau belum di restart, masih kayak gitu, ya udah. Diskusi ya, diskusi debat kusir. Salah bawaannya. Umat Islam juga ikut ke bawah-bawah. Allah Bapa, Allah Anak, kan umat Islam disebut gitu. Kalau saya pantang loh. Saya selalu berusaha, ya, Bapak di surga. Itu menurut keyakinan Anda kalau membahas itu. Bapak, Yesus, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Kalau mereka Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ini kan penistaan namanya. Gitu loh. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Artinya ini salah terjemah. Jadi kalau menurut terjemahan itu artinya Allah itu banyak. Kalau di situ jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Karena memang banyak Tuhan. Buatan manusia begitu. Di situ penekanannya jangan ada padamu Tuhan lain. Hanya ada satu Tuhan. Nah kalau lu pinter ya sebagaimana yang disebutkan Yesus. Bahwa Yesus itu mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Di mana itu Matius 12:29 misalnya. Markus 12:29. Hukum terutama. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan itu satu. Esa. Nah, kalau penekanannya jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Ini ilahi jangan ada padamu Allah-Allah lain. Kan kucluk terjemahan kayak gini. Ingin rasanya traktir kopi panas-panas orang-orang yang cenderung memperbodoh diri tapi pinter, ada yang ingin dicapai. Apa itu? Ingin memurtadkan orang Islam. Seakan-akan itu kita sama loh. Allah kita juga ada, Allah kamu juga ada, cuma beda dikit, nenekmu kiper. Ya apa itu? Itu loh. Ban, mudah-mudahan ngerti ya bangnya. Jangan sampai gue ulang-ulang nih gue nyariin lu nih. Ngerti lah, kalau secara identitas saya kan jelas-jelas HKBP, pengguna Bibel, bahasa Batak, itu identitas saya udah jelas sekali tuh. Nah masalahnya kita ketemu dalam bahasa Indonesia. Itu satu ya, ada dua ya. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada Allah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada, itu bahasa Arab. Iya, kita ya istilahnya terpaksa. Iya, Kita makanya terpaksa kalau sama melakukan Kak Batak pun kau akan dimarahin sama orang Batak karena debata yang dikatakan dia itu, debata mudah jadi nabulut itu bukan lahir dari manusia seperti pemahaman Anda. Tentunya orang Batak pun marah. Ya, itu gampang bahkan di dalam dikaji, itu orang gampang. Itulah pantang dikaji. Kenapa pantang? Karena kamu sudah memakai nama debata di bibirmu. Kalau debata itu binatang yang melahirkan manusia. Apa kamu mau seperti itu?
Literasi pemahaman orang Kristen. Orang apa? Parmali. Bukan binatang itu, manuk, Atau manuk itu itu apa itu? manusia itu, manuk. Di Manuk. mana? Coba cek dari Hindu, manu itu manusia loh, Bukan bukan dari bukan Hindu. ayam, bukan. Hmm. Jadi udah kau gunakan aja lah. Original Gampang teks dicari. kau yang pertama datang Kristen itu di mana di Yunani pakai theos, jangan Allah dan jangan dibata. Marah juga Mantap. nanti orang Parmalim itu. Assalamualaikum tentang- warahmatullahi Tentang wabarakatuh. Allahumma ini sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap kali nih penjelasannya nih. Saya harap Bang Laban sudah mengerti gitu loh. Oh, cukup mengerti, saya cukup mengerti. Itu realita Bang Laban, bukan kita tambah-tambahin, dan itu sudah dijelaskan secara lugas oleh Bang Handi dan secara adat oleh Bang Laskar. Jadi abang sudah tidak usah mengelak lagi, emang itulah yang terjadi, itulah kenyataannya. Udah. Jadi gimana Bang Laban? Lanjut sama Bang Handi. Ya kita terusin aja edukasi. Mudah-mudahan next ya jangan lagi mempergunakan. Saya itu kalau mendengar orang bilang anak Allah, jijik rasanya gue denger ini orang ini itu loh. Udah minjem kata Allah disalahgunakan gitu loh. Padahal kita udah jelas surat Al-Ikhlas itu gitu loh. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa lu pakai istilah Allah baru lu kamu katakan dia punya anak gitu loh. Jijik, ingin rasanya ku traktir kau kopi panas Laban. Itu kan ya kalau Atau alur itu diskusi juga Bang tadi Handi, kalau itu ditraktir si ya. Para Laskar ini kan itu tadi. Dia kan ikut-ikutan juga, makanya aku jawab pertanyaan ini. Iya, betul. Karena memang aku membacakan dari Bibel kamu. Karena Bibel kamu yang direvisi. Makanya jangan dibaca yang itu. Nanti kalau karena para yang baca itu. Semua jadi di Bibel dijawab dengan kamu itu. mengatakan Allah mengatakan Tuhan Theos itu dengan kata Allah. Itu. Memang Bibel kamu itu sudah gabrulnya semenjak 1928 diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ya udah Ini cukup perbuatan kata Allah Belanda udah ini. cukup kata Allah mudah-mudahan paham ya. Jadi di situ di Yohanes 1 pembuka Laban itu tidak ada, di situ Theos. Karena tadi gue udah bahasain bahasa aslinya ya. Iya, Theos itu paham lah. diterjemahkan, dengerin Ban. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Coba ya lihat King James Version, nggak ada kata Allah di sana. Karena mereka menerjemah nggak ada tujuan tertentu. Menerjemah dengan jujur. LAI ini nggak jujur nih, nggak mau jujur dia. Kenapa bangkrut LAI kalau mau mengganti semua istilah Yunani, bangkrut dia. Ya, rugi. Coba diganti Alkitab itu menjadi Bible. Makanya itu di Keramat Raya LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab di mana di dalam Bible ada Alkitab? Di mana ada kata Alkitab? Emang Biblemu dari Arab apa? Kan dari Yunani gitu. Ya, Satu, gua kedua kemarin- nih. Udah sampul oke. Kata Allah oke ya. Masuk lagi satu istilah, Rasul. Rasul juga di dan original teks Bible itu nggak ada, baik di PB maupun di PL nggak ada. Oke, di sana kau memberikan gelar kepada Paulus in the gang adalah Rasul. Jijik gue denger orang-orang Rasul Paulus. Jijik loh, setiap gue denger itu orang ini orang bodohnya nggak ketulungan. Sama ini Bang Andi, Ruhul Kudus itu sebenarnya dari Arab kan? Iya satu-satu bunda. Oke, maaf, sorry. Satu-satu. Ingin rasanya aku peluk kau Laban. Kalau kamu masih mempergunakan lagi Rasul Paulus. Padahal di dalam Biblemu itu tidak ada original teks kata Rasul, nggak ada. Yang ada adalah apostolos. Apostolos itu, apostol itu istilahnya kalau di Indonesia adalah utusan. Kalau di luar negeri itu menjadi messenger. Apapun itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Mana ada di King James Version adalah Rasul, kagak ada. Jadi sekiranya kalau kau menyebut Paulus, jangan lagi menyebut Rasul tapi apostol. Atau kalau mau Indonesiain utusan. Oke. Karena Rasul itu artinya beda dengan pengertian. Kau pinjam pula kata Rasul, kau salah gunakan artinya.
Kalau Bible itu menurut Kristen, rasul itu adalah, contoh Rasul Paulus adalah utusan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin utusan mengutus? Para rasul itu adalah ya orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Rasul itu pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Gitu loh. Istilahnya begitu, artinya begitu, Anda pinjam, salah gunakan pula lagi. Ingin rasanya aku peluk kau Laban, kalau kau mau mengerti hal ini. Jadi 3 kata dulu ya. Ya. Sampul, kata Allah, kata Rasul. Ada yang ingin kau sanggah di sini atau Anda mau tanda tangan? Nes, kalau ketemu lagi kau harus menjadi Kristen yang baik, yang mempunyai jati diri, mandiri dan punya harga diri. Kira-kira gitu, Bang. KBP bahasa Batak itu jati diri saya. Gua nggak dengar suara lu. Ya kalau jati diri, ya tegas saya itu KBP pengguna Bibel berbahasa Batak. Nah, itu sudah jelas itu. Terdaftar secara organisasi. Tapi kan kau pakai LAI juga. Ya di sini berdebat di sini. Ya kalau pakai LAI, makanya tadi saya ambil umumnya. Next, jangan lagi pakai istilah itu. Sakit kupingku dengerin. Ya, aku masukkan nggak membuka tema. Saya kalau ini kan aku scroll ini, kok membahas apa ini? Membahas LAI. Saya masuk. Ya saya ikuti aja apa yang dinarasikan di Komal. Ya, saya begitu. Ya kalau kamu udah paham begini masih ikuti lagi narasi ya. Ketemu saya, ya, ku traktir kau kopi. Itu loh Bang. Jadi marilah kita beragama itu jangan niru-niru agama lain. Perkuat imanmu bro menjadi Kristen. Kemana-mana bawalah salib. Di kalungmu itu. Ini Ban, kemana-mana bawalah salib. Nggak usah niru-niru ke Islam-Islaman deh. Sekalian kalau mau ya syahadat aja udah. Selesai toh. Jangan kan Bagaimana Bunda, setuju nggak? ya. Buka Nggak, Komal, maksudnya saya nggak gini pernah loh, Bang Komal Laban. misalnya. Aku setuju Bang Handi, benar-benar. Enggak, maksudnya gini, cobalah sosialisasikan Bang Laban. Jati diri Kristen itu apa? Supaya enggak seperti ini gitu. Kan harusnya pakailah nama asli dari agama Anda. Itu yang harus digembar-gemborkan Bang Laban gitu. Ya kalau di kami, di KBP itu udah fix. Enggak, Kan punya maksudnya jati diri. kan Mak, lah itu tadi sudah dijelaskan, jangan lagi lah mengelak. Itu kan sudah clear gitu loh. Jadi sekarang mungkin Anda sudah mendengar ini dengan clear. Nah, mulailah disosialisasikan. Jangan lagi memakai nama itu. Udah selesai kan gitu. Apa sih susahnya gitu loh. Memakai nama asli dari kitab Anda yang menurut Anda lebih suci kan daripada ngambil punya orang lain gitu. Kan malu gitu loh. Lanjut Bang Andi. Karena Misalnya memang ini kan, karena memang Islam ini memang sangat cepat berpengaruh sih kehidupan sehari-hari. Misalnya teman kita nih, mohon maaf nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau dia Kristen. Kalau ada Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia murtad dari Kristen. Kenapa? Artinya itu tidak menuhankan Yesus. Di situ artinya itu semoga keselamatan atasmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kamu. Itu doanya, nggak ada Yesus loh di situ. Jadi kalau Anda sudah begitu, Anda udah murtad, mestinya syahadat sekalian gitu loh. Mengucapkan salam, istighfar, astagfirullah, alhamdulillah. Di dalam gereja lagi ngumpul-ngumpul ada gempa teriak, Allahu Akbar. Nggak sadar tuh. Kenapa nggak bilang Yesus Akbar? Dalam keadaan terkunci, dalam keadaan darurat, menyebut sembahannya umat Islam. Tapi kalau dalam keadaan mabuk, makan babi, minum arak, ya udah selesai semua kan gitu. Itulah Bana. Jadi jadilah orang yang baik. Sekalian Ya, apa itu, sih? ya. Apa sih yang kau gak suka sama Islam gitu loh? Kalau memang kau pakai istilah Islam ya sekalian total gitu loh. Itu loh Ban dari saya ya. Mudah-mudahan kau nggak ngerti. Yesus Akbar tuh gimana Bang Handi? Ah Yesus besar maksud saya, sorry. Jangan Akbar juga. Jangan, sorry maaf. Yesus bahasa Bahasa Arab lagi gue yang salah nih. Itu terima kasih Mbak Nora kritiknya. Saya juga salah tuh. Yesus besar gitu. Jangan Allahu Akbar gitu ya.
Sorry, makasih Mbak Nora. Sama-sama Bang Andi. Keren juga Ya, tuh lanjut, Yesus Bang. Akbar. Keren juga tuh Yesus Iya, Akbar. Yesus Terus digadang-gadang Akbar. Akbar. Nora, Iya Bunda. Dapat dari mana lagi itu bahasa? harusnya Bang Andi itu traktir kita dulu, bukan si Laban ya kan? Oke, ayo hari Ahad, hari weekend nih. Ngopi-ngopi Bunda. Jauh. Atau pakai bahasa Batak aja, karena si Laban kan pakai bahasa Batak. Yesus belga katanya. Nah, mantap itu Bang. Ya, ada. Ya, Yesus boleh. belga gitu ya kan? Ya menek dang lo mati ya belga oto katanya pula itu. Terus aku penasaran, nama Yesus ini datang dari mana? Yesus itu bahasa apa emang, Laban? Yesus itu kan gini loh. Anaknya Maria itu sebagaimana perintah Raja Agustus untuk disensus gitu ya. Bunda Maria ambil besar nih Lukas 2 nomor 1 sampai habis. Pergilah Maria sama Pak Yusuf dalam keadaan ambil besar untuk disensus, berjalan kaki dari Nazaret ke kota Daud. Sampai di kota Daud, begitu di situ nggak ada penginapan. Bunda Maria di luar penginapan lahirlah Yesus. Jadi anaknya Maria sebenarnya nama aslinya itu Yesua Amasya atau Iso, kalau di bahasa serumpun ya Isa. Itu. Terus kenapa menjadi Yesus? Ya karena Romawi ini menjajah negaranya. Setelah selesai semua, ya pulanglah Romawi membawa apa yang perlu dibawa sih, yang kita bawa kenang-kenangan yang kita menjajah kampungnya anaknya Maria ini. Ya dikombinasilah dengan ajaran pagannya. Dari kata Yesus itu Yesus. menjadi Yesus gitu dan seterusnya. Ganti nama orang loh itu. Kalau Bang Andi tadi mengutip literasi dari Lukas, kalau Matius beda loh. Matius lain pula yang dikatakan di situ. Coba, Yesusnya lah ada rumah kok katanya. Yang mana Ini loh, yang Bang. sebenarnya Laban Yesus yang lahir? Ini kalau Bunda Di Maria dalam Matius 2:11 dia ada rumah. Tapi Lukas mengatakan dia nggak ada penginapan di tempat penginapan. Kira-kira coba Anda buka dulu Laban. Lukas 2 nomor 7 dengan Udah. Matius 2 nomor 11. Gak Yang usah mana Yesus? itu. kasihan Di depan itu, rumah. jangan nggak nyampe di ilmu yang Gampang Mana situ. itu Yesusmu itu? Gampang Ada yang itu. dibawa ke Bang Mesir katanya. Ali, Bang Ali, Nggak nyampe ilmunya ke situ bang. Yang jelas adalah ya kalau sekiranya Bunda Maria masih hidup, dia akan protes kok nama anak saya diganti. Saya nggak pernah ganti nama anak saya loh. Gitu loh. Saya nggak pernah mengganti nama anak saya menjadi Yesus Kristus. Nama asli anak saya Yesua Amasya. Yesua Amasya itu artinya Iso yang selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Gitu loh. Nah ini nih, kalau ini sang pencipta gimana Bang Andi? Itu ada hubungan dengan ke Arab-Araban atau mana? Yang mana? Sang pencipta. Sang Pencipta kita namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada Al-Quran itu hubungannya mandiri, dengan- enggak? Al-Quran itu Para- mandiri, para- enggak niru-niru. Misalnya, aku lah mau menggunakan Yesus adalah anak sang pencipta. Ya silahkan. Boleh? Ya itu urusan lu, enggak ada masalah. Ah, ya. Berarti Yesus itu Tuhanmu punya orang tua kan gitu. Lebih Ya, bagus bisa terbuka. sih. Yesus itu adalah Tuhan kami. Ya, dia adalah keluar dari rahim seorang ibu namanya Maria. Jadi Tuhan kami adalah manusia yang dilahirkan oleh manusia. Tapi dia mempunyai bapak rohani yang ada di surga. Yaitu Bapa. Bagus toh? Bagus itu Ya, pendapat bagus Arius. itu. Ada. Enggak ada hubungannya Ada dengan itu. Islam. Jelas Ya. orang menerkanya, jelas. Oh, ternyata Tuhannya Laban itu anaknya Maria. Punya bapak, tapi bukan bapak biologis, tapi bapak rohani. Siapa itu namanya? Ya tidak punya nama, tetap namanya bapak. Enggak ada huruf K-nya. Bapak, enggak ada K-nya. Cakep toh? Udah seperti itu ada si Nah, cakep Arius, itu. ada Kristen Cakep. Arius seperti itu. Jelas kalau begitu. Jadi Muslim dengerin juga. Oh begitu ya Tuhannya ya. Tapi kalau mempergunakan kata Allah, Muslim yang awal juga bingung. Apa ini?
Gitu Ban, sama dengan Buddha Hindu tuh, begitu jelas dia. Oke? Tapi Bang Andi, aku mau tanya sama Bang Laban ini loh. Eh, di situ jelas ya Bang Laban, berarti umat Kristen ini apa jarang membaca kitabnya ya? Karena kenapa tidak bingung di saat umat Kristen memanggil nama Allah, sementara umat Kristen di luar dari Indonesia ini tidak pernah berbicara itu, bahkan di kitab bahasa Inggris. Nah kalau kami kan Allahu Akbar azannya seluruh dunia sama Bang. Kita nggak pernah khawatir atau apa benar ya namanya ini, walaupun Al-Quran itu bahasa Arab, tapi dimanapun dia berada pengucapan surat nama Tuhannya itu semua sama. Nah coba di Abang kan enggak. Nah dari situ kelihatan bahwa umat Kristen ini apa nggak pernah baca kitabnya, karena nggak pernah nggak pernah khawatir gitu, kok beda ya gitu, nggak pernah mempertanyakan kenapa beda sendiri gitu loh. Kan harusnya ada ya Coba. Bang Andi. Ya, saya kutip ya, bingung ya. Coba lihat sikap si Gilbert Lumondang. Apa dia orang yang bingung? Enggak kan? Bingung dia. Yakin sekali dia. Bingung dengan dia. ucapan dia itu. Pengucapannya banyak yang Dia salah. minta maaf kok. Iya, maksudnya secara Jangan premi kau. Enggak, udah Pendeta gitu Gabriel gini, udah minta udah. maaf itu gara-gara statement dia itu. Enggak, akhirnya bukan gini, itu akhirnya maksudnya, gini, Pra. dimaafkan. Tapi Laban, kamu tahu nggak apa yang akhirnya tercuat gitu, bahwa Parpulungan itu hanya untuk suku Lewi, dan itu sudah Bukan dibatalkan. itu maksudnya, Bu. Bukan itu. Enggak, maksudnya itu Ya. akhirnya terkuat. Iya, Dan kamu akhirnya menganggap orang dia tenang-tenang aja. Orang Kristen lebih paham bahwa Parpulungan itu berarti sudah Bukan dia bukan- malah udah ketakutan Bukan kok. Bukan kesana. itu, stop. Laban nggak menyinggung masalah perpuluhan zakat dan Iya. 2,5% dan secara sholat. Yang dimaksud adalah Iya. pendeta Gilbert juga itu sering mempergunakan kata Allah dalam Dia nggak khotbahnya. Iya. Itu maksudnya. Dia nggak bingung dong. Yakin dia. Karena itu. pendeta Gilbert ini juga dibodoh-bodohi oleh LAI. Dia nggak mau belajar. berarti dia juga bego ya kan, maksudnya ya maaf ya. Ya, emang bego dia. Memang bego kok Bunda. Gitu loh, Udah nggak tahu salah tetapi masih dipergunakan. Nah, Tidak sesuai dengan agamanya tetapi masih dipakai. itu dia saya bilang, itu yang saya pertanyakan. Kalau kalian sebagai umat, oke, taruhlah kalian bingung, nggak bingung ya, karena kalian mengikuti pendeta kalian. Nah pendeta kalian itu loh, kok bisa gitu? Kok bisa meneruskan bahasa yang sebenarnya tidak ada di Bible asli Anda gitu? Tanya orangnya lah. Ya, kalau saya jati diri Ya, saya, kau yang jelas. menyebut Saya kok. gereja HKBP. Kau yang menyebut ya. Iya, Oh, yang harusnya menyebut. kamu yang Ini harus gara-gara siapa Laskar ini. Sekarang Kenapa udah sih Iya, harusnya dia pancing kamu yang harus pancing. mengatakan sebenarnya? Kalau memang kan di Bibelmu itu ada Allah. Ada Allah di Bibelmu itu. Seharusnya kamu yang bertanya. Jadi gini Karena ya. Allah di kami literasinya dia tidak pernah terlihat dan tidak bisa diwujudkan dengan sesuatu apapun. Beda dengan Allah yang kamu gambarkan di dalam Bibel kamu, seharusnya kamu kritik dong. Nggak kayak gitu. Tuhan kami nampak kan gitu dong. Oke. Pernah Gantian ya. nenek, pernah lahir kepada manusia kan gitu sih. Jangan lari ke situ dulu Bang Ali. Ya jadi gini loh Laban. Kenapa saya edukasi tiap hari begini? Saya itu Aku menyayangi izin saudara. turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu menyayangi saudara saya Kristen. Kenapa? Ya jadilah Kristen yang punya identitas begitu. Pendeta-pendeta juga ajarilah, belajar juga lah begitu. Sudah hampir ini ada 200 pendeta ini berkumpul, beberapa sinode gitu diprakarsai oleh kalau nggak salah ketuanya pendeta Beni gitu. Bersama dengan Ya. pendeta Yakob Sulistio itu mereka itu selalu mengkritik LAI, bahkan pernah membawa ke meja hijau LAI ini dengan terjemahan yang salah begitu. Iya, tapi kalah orang itu kan. Kalah. Ya itulah mereka. Gak tahu faktor apa, kita nggak bisa mengintervensi pengadilan toh. Kalau keputusannya sudah ingkrah ya kita nggak boleh. Kita harus menghormati keputusan pengadilan. Tapi sekiranya ya jadilah orang yang sedikit kritis begitu. Ya. Kalau ke Betul, dalam betul. gereja Anda ikuti ibadah gereja misalnya ya tanyalah sama pendetamu. Pak pendeta kok kita ke Islaman sih? Kenapa kita nggak ke Yunanian aja sih gitu loh? Tanyalah dia.
Ya, kalau di kami, gereja kami nggak ada itu ya. Sekali lagi kami berbahasa Batak. Cuman ini lebih khusus kepada ya yang buka komal Kristen. Nah, berbahasa Indonesia Malikil, Erben. Nah, itu kepada orang itu yang penting ini pesan Bang Handi ini. Mereka udah sebagian paham. Nah, karena mereka Tapi- kan termasuk pengajar. Makanya dengerin dulu. Mereka paham. Tapi mereka ini akan kehilangan segalanya kalau kembali di restart kayak Anda begitu. Dia akan kehilangan segalanya. Mulutnya akan kaku karena udah terbiasa. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena di sini memang ada faktor misionaris. Faktor mengelabui, faktor nipu-nipu begitu. Kenapa kalau itu dihilangkan, sampulnya menjadi Bible, laku nggak tuh? Kan hampir 70% Kristen di Indonesia pakai LAI. Saya nggak bisa ngebayangin gitu ya, kalau LAI nanti merubahnya kembali, apa nenek-nenek kakek-kakek itu nggak bingung, ini apa lagi yang kita bawa kok ada teos-teos, apa ini teos? Karena tidak semua Kristen itu mempelajari original teks. Paling berapa persen yang ngerti isi originalnya. Semua mereka yang dia bawa adalah terjemahan bahasa Indonesia. Enggak ada original teks mengikatnya begitu. Beda dengan Al-Quran. Bingung Ya, jadinya. gini. Makanya nanti kalau Ya. dirubah kembali, buku ini nggak laku. Jadi Ya, banyak gini ya. faktor yang diperhitungkan, Ban. Yang geli lagi ada Rasul Paulus jadi Rasul. Aduh, geli banget gue denger ini. Tadi udah saya bahas itu, Bang. Tapi gini Bang sulit. Handi ya. Ya. Saya masuk komal Kristen yang mengajar seperti itu, saya bertentangan loh sama orang itu. Apa sih yang kalian ajarkan gini? Apa itu? Di komalnya si Erben, si Malikil, BPS Ben, itu saya sanggah semua itu. Kalian kok seperti ini? Begitu, saya begitu. Mereka itu selalu berkata begini. Sebagaimana Anwar Chen, kepala penerjemah LAI, kalau ditanya, kok ada kata Allah sih Pak? Nah, jawabannya dia begini. Kan Kristen Arab udah pakai duluan, itu jawabannya. Iya. Padahal dia nggak Saya nggak- tahu. iya. Ntar dulu. Saya kan nggak pernah membuat alasan seperti itu kan, nggak pernah saya buat. Enggak. Bukan masalah tritunggal, penggunaan kata Allah. Iya, iya. Kok bisa Maksudnya- ada kata Allah Pak Pendeta? Sejarahnya begini, dia terangkan panjang ini. Saya ikut kok sama mereka. Saya bahkan pernah berdebat keras sama mereka. Coba Iya. tunjukkan di mana ada gitu ya. Ya, kitab yang dipergunakan secara resmi oleh Kristen Arab sebelum ada Al-Qur'an. Kagak ada. Mm-mm. Kristen Arab itu punya kitab berbahasa Arab tahun 897 Masehi. Al-Quran sudah ada. Sebelum ada Al-Quran, Kristen Arab belum punya buku secara resmi. Baru ada tahun 900-an disebut Kitabul Muqaddas. Itu juga salah. Iya. Kenapa enggak Bible Muqaddas saja? Apa kayak gitu ya? Isinya adalah, kalau mau pakai Kristen Arab, buka halaman 16 yang resmi dipakai Kristen Arab. Kalau itu nama, ismu, nama sang pencipta. Kristen Arab itu sampai di Indonesia, LAI ini meniru dari sana, dirubah terjemahannya dari nama menjadi sebutan atau jabatan atau identik dengan Tuhan. Makanya Kristen yang banyak dibodohi oleh LAI itu mengatakan gini, Allah kita adalah Yesus. Nah, kuculukan itu. Kuculukan, mestinya Tuhan kita adalah Yesus. Cakep. Siapa nama Allahmu? Kan nggak bagus didengar gitu loh. Iya. Ingin rasanya. Ya. Gua kasih es batu tenggorokannya orang yang mengatakan begini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ingin rasanya aku kompres lehernya pakai es batu. Iya. Gitu loh. Ini selama hayat masih di kandung badan, ini saya akan nggak tidak berhenti begitu. Karena saya nanti meninggal, ditanya, Handi, kenapa kau nggak luruskan mereka? Kenapa kau nggak edukasi saudara-saudaramu yang awam? Nanti mereka terpengaruh bisa menjadi murtad. Gitu loh, Yang Bang. paling berpengaruh saya lihat si Mikana itu coba udah pakai hijab lagi. Wah,
Saya nggak pernah respect itu melihat Komal dia itu. RK pakai peci. Nggak pernah saya lama-lama sih melihat Komal seperti itu. Nggak Nggak ada simpati. orang-orang penerjemah itu nggak ada yang berani tampil diskusi. Kita sering undang dia, mari kita debat terbuka membahas kata-kata istilah-istilah Islam dalam Bible. Mana mau mereka? Iya, itu Nggak mau gitu loh. LAI ya, naik buat Komal, buat penjelasan, ya kan? Atau buat konsili aja sekaligus, ya kan? Saya sih terserah lah. Yang penting jadilah Kristen, yang benar-benar Kristen gitu loh. Itu aja sih, nggak ada masalah lain. Jangan ke Islam-Islaman. Sekalian syahadat gitu loh. Kalau mau pakai istilah-istilah Islam, tanggung amat sih. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Tapi ini nggak dicampur aduk. Demi tujuannya apa? Ya mencari mangsa lah. Iya ya, ada misi ya, ada misi ya. Ya yang memisi namanya. Kalau nggak misi mau ngapain dia? Coba LAI dibubarin, LAI bukan dibubarin ya. Coba LAI jangan dipakai deh. Impor aja dari pusatnya sana. Dari Roma atau dari Vatikan. Pakailah istilah di sana. Nah, kemudian misalnya translate-nya bahasa Inggris di sana. Nah, orang-orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris sebagian. Translate ke Indonesia. Saya rasa aman tuh. Misalnya di Yohanes 1 in the beginning kan gitu ya. Apa? Bukan lagi. In the beginning itu kan Beresit bara Elohim ya. Iya. Yohanes 1 itu bahasa Inggrisnya apa sih? Aduh lupa kok jadi beleng gua. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya Yohanes 1? Halo. Ada tahu nggak bahasa Inggrisnya Yohanes 1? Ntar lo. Nah, ini. Iya bener. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Pada mulanya adalah firman. Nah ini nggak bener lagi nih. Aduh. Maksudnya di situ pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos atau Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Kenapa ini Indonesia ini udah jelas di sana God, kenapa terjemahannya menjadi Allah? Kacau. Kacau beginian ini namanya begitu kacau. Itu Ban. Kacau mereka ini semua ini. Coba buka King James Version gitu loh. Iya. Kacau. Apa sih semua mereka ini kok udah pinter-pinter, kepalanya botak, S3, S7 gitu loh. Tapi satu kata ini kok nggak mau dirubah. Padahal udah jelas salah begitu. Kenapa? Coba buka selain LAI, ada yang namanya menerjemah sendiri itu ya dari Pak Pendeta Yakob Sulistyo dan kawan-kawan ya. Nggak ada itu. Di sana itu dia ganti menjadi pada mulanya adalah Elohim. Ya. Elohim itu pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Logos itu adalah Elohim. Coba lihat terjemahan yang jujur di sana. Ya, kalau kita di sini bebas, kita udah nggak ada urusan dengan umat Islam. Paling ada berhubungan dengan Yudaisme. Kenapa lagi Elohim di sana? Elohim kan bukan Yunani kan gitu. Ya kalau kami Islam nggak ikut campur lagi di sana gitu. Itu Ban. Tapi mereka ini memang bahlul sih. Nggak mau dibilangin. Ada aja jawabannya. Endingnya apa? Kabur kalau membahas satu kata ini. Tapi saya minta terima kasih kamu Ban, kamu orangnya terbuka ya, mudah-mudahan jadilah orang yang baik. Jadilah Kristen yang mandiri. Supaya apa? Ada perbedaan antara kita. Tapi kalau masih mau mempergunakan istilah Islam ya tanggung amat. Tinggal mandi, bersihin badan, maju ke kami ya, saya pandu syahadat. Selesai. Lo tinggal butuh Al-Quran saya kirimin, butuh baju bodoh, baju apapun, baju koko untuk sholat ya saya bantu gitu.
Mana Ban? Mau pilih mana nih? Setuju. Saya lebih suka tasawufnya. Kalau kau mau disunat gampang, nggak gua ada cangkul prek nih. Kalau aku Astagfirullahaladzim. pribadi ya lebih suka tasawuf Islam itu daripada agama. Udah cukup kali ya Ban ya. Saya- Iya. Saya tunggu orang-orang yang resek nih. Kalau kau ya percuma saya ajak ini karena kamu manut-manut gitu loh. Ya saya tunggu orang lain yang mempertahankan, mempergunakan istilah Islam nih. Kita dengerin alasannya apa gitu loh. Aku boleh tanya Bang Handi, boleh Boleh. tanya ya Bang Handi. Ya silakan Bang. Bang Laban, ini kan Ya. ini yang menjadi apa ya? Itulah Kristen ini kenapa ya tidak mau mempelajari sedetail-detail mungkin apa yang tertulis di dalam Bible ya. Jadi begini Bang Laban. Nah, ketika saya juga mengetahui kan di dalam Al-Qur'an cerita tentang Nabi Isa ini sampai dituliskan di dalam Al-Qur'an. Periwayatan bagaimana Nabi Isa dilahirkan, dari keluarga mana. Nah, ini dijelaskan sedetail mungkin di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan, tetapi periwayatan Yesus yang sebagai Tuhan, notabene-nya sebagai Tuhan, ini kan sebenarnya kan harus dikisahkan sejarah yang paling dahsyat ini kalau menurut Kristen ya. Nah, saya cari di sini sebenarnya begini. Kenapa sih Kristen tidak memikirkan ini Maria, Bunda Maria yang dipilih oleh Tuhan, ya kan, oleh Elohim, itu adalah perempuan yang betul-betul sangat spesial sehingga melahirkan Tuhan gitu loh. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an dijelaskan siapa ibu dari Siti Maryam, siapa ayah dari Siti Maryam, itu dijelaskan. Ali Imran adalah ayahnya Siti Maryam, Ibunda Hana adalah ibunya dari Siti Maryam. Nah, wanita mulia ini dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi. Nah, tapi di dalam Bible, ibu dari Bunda Maria, ayah dari Bunda Maria, kenapa tidak dijabarkan? Kenapa tidak dituliskan? Padahal ini melahirkan Tuhan gitu loh. Silakan Bang Laban. Ya, kenapa tidak dijabarkan? Karena penjabaran seperti itu kan lebih cenderung kepada pembahasan lahiriah, darah daging. Nah, sementara ya anak Theos itu bukan seperti itu. Anak Theos. Jadi lucu jadinya. Enggak lucu tapi kamu nggak biasa aja. Kamu nggak Nah, biasa itulah ya. aja. Jadi anak Theos itu bukan seperti itu, makanya tidak detail. Silsilah lahiriah seperti itu tidak detail karena bukan untuk pemaparan itu kehadiran Yesus di Bible ini ya. Itu bedanya. Ya, jadi kalau di Islam kan ya Isa itu ya kelahirannya ya nggak beda sama manusia biasa. Cuma di Bible nggak seperti itu. Sedangkan Adam saja ya kehadirannya di muka bumi ini ya bukan dilahirkan secara manusia, tapi diciptakan menurut gambar dan rupa Theos itu. Kalau menurut si Laskar tadi citra. Nah, begitu. Jadi tidak dihubungkan dengan silsilah darah daging. Tidak. Ada memang di 3 Injil seperti itu ya, silsilah marga ke atas dirunut, tapi bukan itu sebenarnya. Intinya jelasin di sini di Yohanes 1 ayat 13 itu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula sejarah jasmani. Nah, itu intinya. Makanya berbeda pemaparan kelahiran Isa di Quran itu berbeda dengan di Bible ini. Itu perbedaannya. Ya begitu. Lanjut Bang Andi. Ya makanya banyak jadilah orang yang baik sih. Itu aja sih. Jangan niru-niru gaya-gaya mereka. Tadi kalau menyebut anak Theos kayaknya mulut kamu kaku ya.
Ya karena gak biasa kan. Padahal sebenarnya itu kalau kamu bilang anak Theos, itu berarti kau jujur. Karena memang di dalam original teks Babylon itu tertulis Theos. Nah Nanti kalau aku kaku ya pakai bilang dong. aja Theos diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Nanti aku kaku, coba pakai istilah ntar dulu, Man. Kalau Kalau kamu menyebutnya dalam bahasa Yunani, ya kamu bilang aja anak Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus anak Theos, udah cakep, jujur gitu, jelas Oh, gini aja. peruntukannya. Gini aja, dewata. Terserah. Indonesianya, ya, ya. Memang dewa sih kalau mau memang diterjemahkan. Theos itu, Theos itu kalau aslinya memang itu dewa. Tuhan itu bukan Yunaninya, Tuhan itu akontas kalau nggak salah begitu. Ya, Gitu loh. Tapi kami nggak mau ikut campur lah, itu urusan intern kamu kan. Kami Muslim nggak boleh terlalu masuk ke dalam. Terserah lu mau pakai dewa kek, mau pakai Theos kek, it's okay. Dewata lah, dewata. Karena Batak kan debata. Mirip-mirip. Coba aja tulis di Google Translate. Tulis di situ Theos. Baru bawa ke bahasa Indonesia, pasti dewa. Ya, ya. Pasti dewa. Iya. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia pasti dewa. Bukan Tuhan jadinya. Itulah. Tapi it's okay, nggak masalah itu. Yang penting. Tapi memang susah sih hewannya. Udah mulut, udah kaku merubahnya ya. Kayak tadi lu menyebut anak Theos, kaku mulut, congor lu kayak kaku gitu loh. Langsung kaget mulut saya. Gitu. kaku congor lu gitu loh. Kenapa gitu? Karena Tapi dari kalau- kecil udah diajarin salah. Enggak. Kalau di Batak kan debata. Kalau dewata mungkin udah biasa, agak mirip lah kalau dewata ya. Dari anak sekolah mingguan udah diajarin salah ya Mbak Nora ya. Mbak Nora juga dulu gitu deh, coba. Iya benar-benar itu Bang Handi. Dari sekolah Kalau minggu. kami sekolah kita minggu sudah diajarkan dimulai semuanya. di topa debata sama langit dotano. Ntar dulu, Mbak Nora ini kan mualaf nih, Mbak Nora mualaf. Dulu masih Oten kan selalu diajarin anak Allah, bener nggak? Bener. Nora ini orang Batak. Iyalah. Aku Batak lah Bang Laban. Nah, pasti dia Batak dulu kan? Itu Enggak lah, di kalau sekolah Turgianahan. minggu kita mana pakai bahasa Batak. Sekolah minggu enggak. Oh, lahir tahun berapa ini? Iyalah. Kenapa? Kelahiran tahun berapa ini? Lahir tahun berapa? Ya. 84. Lebih tua saya. Oh iya. Udah modern ya, Iya. 84 kok modern. Iya, ada orang Batak kan gila bahasa Indonesia, sampai kampung-kampung sekarang udah bahasa Indonesia. Tapi intinya begini Bang Laban, yang dibilang Bang Handi itu memang benar. Bahwa kita gini, Bang Laban kan memakai bahasa Batak ya kan, karena HKBP. Nah itu lagunya kan buku ND pedomannya kan. Nah Iya. ketika Bang Laban nanti pergi ke kota yang tidak ada gereja HKBP, otomatis kan masuk ke GKPI nih, iya kan? Iya. Nah di situ kan nggak memakai bahasa Batak. Ujung-ujungnya penggunaan kata Tuhan itu apa? Ya menurut Bible Elai, ya itu Allah. Iya, Coba Bang Laban ngomong di situ bilang anak Theos, apa mereka menerima? Ya enggak lah Bang Laban. Diomelin Laban. Ini bule Gimana mana tuh, Bang nih Laban? ya nyasar pikirnya kan? Pakai aja Ban, nggak apa-apa kalau kau diomelin. Siapa yang ngajarin? Handi Selebes. Nih teleponnya nih. Telepon orangnya. Satu Udah gereja dewata lah, gue injilin bener. Kebetulan dewata kan mirip dengan debata. Dewata juga dipahami secara bahasa Indonesia kan begitu. Apa bedanya debata dengan Jehovah? Kalau Jehovah itu kan nama debata itu. Jehovah itu nama debatanya. Itu yang membawa itu sebenarnya itu no mention. Ya Iya. benar, ya no mention, yang kuburannya ada di salib kasih sana. Iya. Ya kan Bang Laban? Anjir man. Iya. Saya belajari kok no mention Ban. Makanya tapi saya nggak mau ikut campur, itu kan intern gitu ya. Iya. Nah, itu lebih bagus, mandiri dia gitu loh. Makanya enak memang orang kalau pakai debata itu no mention dia pakai, nggak ada sama sekali istilah-istilah Islam di sana. Coba aja buka Bible yang terjemahan ke bahasa Batak.
Itu mandiri dia menerjemah jujur gitu loh. Asik didengar, dibaca, dipelajari. Oh, jadi kalau umat Islam ingin tahu Kristen yang sebenarnya begitu, ya bacalah itu, beli bukunya Debata itu yang dimaksud dengan Pak Laban, terus kombinasi dengan King James Version. Jangan belajar LAI, puyeng jadinya. Iya, dari Oh. bahasa Batak itu dari Kim James Version itu. Ya memang. Jadi kalau ingin mengetahui Kristen yang sebenarnya ya beli buku itu aja. Kalau belajar LAI puyeng Anda. Loh, ini kok ada istilah Islam ya? Sampulnya apa Ban namanya Ban? Bukan Alkitab kan, apa sampulnya? Di sampul di mana? Di Bibel, di Iya. Batak. Di luarnya, Bibel. Bible kan? Bible. Nggak ada Alkitabnya kan? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada bang. Bible. Jadi aku pun ya membaca Bibel Bang itu. Laban, tunggu dulu Bang Bahasa Laban, Bataknya Bang saya Laban. baca Bang tuntas. Laban tinggal di mana Bang Laban? Aku di Medan ini. Oh pernah pergi ziarah ke kuburan No Mensen? Belum pernah saya. Tahu kuburannya di mana? Iya, tahu di Salib Kasih Tarutung itu. Di atas. Di Tarutung kan? Jawaban kalau nggak tahu jawaban umum ya kuburannya di tanah lah. Gitu Ban jawabnya kalau nggak tahu. Tahu lah posisinya tahu, cuman belum pernah ke sana. Ke daerah Nggak ada itu orang sudah gitu, pernah. Bang Laban. Karena nggak ada orang dikubur di atas pohon, nggak ada. Bilang aja dikubur di tanah. Itu jawaban bagus gitu. Ban, gua ajarin lu. Ada loh dikubur di atas pohon loh, ada. Di pedalaman itu Di ada. gua yang ada Bang Laban, aneh aja lu. Enggak, begini Bang Laban. Saya kan orang Tarutung asli nih. Jadi Tugu No Mensen aja saya tahu. Itu karena memang di kampung saya yang namanya Hutadame. Ya kan? Iya. Nah, kalau kuburannya di mana? Ya itu dia tuh di atas itu yang ada sekarang tempat wisata namanya Salib Kasih Nauli. Kasih. Nah, benar. Saya kadang di situ pernah sering berapa kali datang waktu dulu masih Kristen ya kan? Karena saya juga tuh dulu tinggal di Tarutung nih. Nah, si Datu Bira dibilang gini, kuburan No Mensen di Salib Kasih, kapan dipindahin itu? Asal mangap aja. Datu Bira, saya sudah bilang saya asal dari sana. No Mensen itu saya tahu bagaimana sejarahnya bagaimana karena diceritakan oleh opung saya sendiri. Jadi kuburnya di mana, Tugu No Mensen-nya di mana saya tahu. Paham ya? Jangan mengaku aku Batak kalau bukan etnis Batak. Saya Boru Aritonang, mamaku Boru Sinaga dari Pangaribuan. Saya orang Setting Huta. Paham? Ya, kalau di Selanjutnya, Tarutung, kalau Nora kenal Jepta Huta Barat. Kalau ke rumahnya saya pernah di Tarutung itu. Nggak tahu Pembantu bang, saya rektor. taunya kalau pergi ke Ekip bundaran HKI, di sana saya belanja, saya beli dari Horbo, pulang saya lagi, itunya saya tahu lah Ban. Oh iya ya. Bang Andi. Tuh Bira sel jambak tidak mau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Andi. Sehat Bang Andi. Naiklah, pernah. Jadi, Batu Bira, naik. No Mensen itu dikuburkan di kalau nggak salah ya ini ya di Kecamatan Sigumpar, Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Sigumpar. Itu ya makam No Mensen itu. Benar nggak? Di situ dia. Kecamatan Sigumpar ya? Maka benar nggak Manora itu? Komplek permakamannya itu disebut ya itu tadi itu. Benar nggak Ban di situ Ban? Benar nggak Ban? Itu ini paraku juga nih Datu Bira ini. Naik. Coba jelaskan ke Nora. Naik aja kalau mau. Orang Batak dua di sini. Udah dijambak nggak berani dia. Aku pun pening nonton nih. Habis Jambak. lanjutkan. Bahkan di sana itu dijadikan wisata rohani loh. Di batu nisannya tertulis Dison Mardian DJL. Maradian Bang Andi. Maradian, sorry, Maradian. Dia. Tahun Februari 1834. Meninggalnya 23 Mei 1918. Itu loh.
Ada pagarnya, di depannya ada pohon pisang. Dijadikan menjadi wisata rohani. Misionaris no mention Sigumpar Toba. Sigumpar ya? Itu kita ini pakai data lalu kritik-kritik di bawah. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Semoga teredukasi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.